Oke, halo semuanya. Setelah di 2 video sebelumnya kita belajar tentang teori-teori dasarnya, kita sekarang akan melihat beberapa contoh latihan soalnya supaya konsep tentang trigonometri, sin, cos, tan makin mantap ya. Oke, di soal yang pertama kita diberikan suatu segitiga siku-siku dengan sudut theta, lalu ada sisi di depannya itu 7, sisi miringnya 14. Lalu kita diminta mencari nilai tan theta itu berapa. Pause videonya kalau teman-teman ingin mencoba. Kita akan langsung bahas ya. Jadi idenya kita kembali lagi ke definisi tan theta. Tan theta itu adalah sisi depan dibagi sisi samping kan. Sisi depannya itu sudah kita ketahui besarnya 7. Ini kan sudut theta. Maka sisi depannya sebelah sini. Ya. Dibagi sisi sampingnya. Sisi sampingnya kita belum mengetahui besarnya berapa. Jadi kita perlu cari dulu dengan Pythagoras. Kita misalkan panjang sisi sampingnya itu adalah X. Jadi akan berlaku hubungan persamaan seperti ini ya. 7 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Sehingga kita dapatkan nilai X kuadrat adalah 196 dikurangi 49 atau 147. Dari sini kita bisa dapat nilai X adalah 7 akar 3. Sehingga untuk mencari nilai tan theta, itu sisi depannya dibagi sisi sampingnya. 7 dibagi 7 akar 3 atau 1/3 akar 3. Begitu ya cara mencari nilai tan theta-nya. Di soal yang kedua, kita juga diberi sebuah segitiga siku-siku. Besar sisinya 5, ini 12. Lalu ini adalah sudut theta. Kita disuruh mencari tetanya itu berapa. Cara mencarinya, kita tahu dari gambar itu, nilai tan theta adalah 5/12. Sisi depan dibagi sisi samping. Begitu ya. Berarti tugas kita tuh mencari nilai theta berapa yang tangannya itu 5/12. Kalau kita kembali ke tabel sudut-sudut istimewa tadi, tidak ada nilai tan theta yang hasilnya 5/12. Jadi di sini kita harus menggunakan bantuan kalkulator. Untuk mencari nilai theta yang punya nilai tangen sekian, kita bisa menggunakan fungsi di kalkulator namanya tangen inverse. Logonya itu tangen pangkat -1. Jadi fungsi ini tuh kalau kita menekan di kalkulator tangen inverse 5/12 sama dengan, berarti itu kita sedang mencari nilai sudut berapa yang nilai tangannya 5/12. Ya, jadi tidak perlu teman-teman ribet mencari, itu biarkan kalkulator yang mencari. Hasilnya adalah 22,62 derajat. Ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya kita diberikan segitiga siku-siku, sisinya 6. Setelah itu ini dinamakan X gitu ya, panjangnya ya. Sudut ini dinamakan theta. Diketahui nilai cos theta itu 3/5. Lalu kita disuruh mencari panjang sisi X itu berapa. Cara mencarinya, kita harus kembali ke definisi cos. Cos itu samping dibagi miring ya. Jadinya kita bisa nyatakan cos theta yang 3/5 tadi dengan 6/X. Karena sisi samping itu ini kan sudut theta. Berarti ini sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring. Jadi samping 6 dibagi miring X. Jadi 6/X itu nilainya harus 3/5. Sehingga nilai X adalah 6 dikali 5 dibagi 3 atau 10. Gitu. Oke. Selanjutnya, soal keempat dan soal yang terakhir. Kita diberikan suatu segitiga siku-siku. Ini sisinya namanya X, ini sisi namanya Y. Lalu sisi miringnya 3 akar 5. Kemudian ini dinamakan sudut theta. Di sini diketahui nilai tangen theta itu 2. Lalu kita diminta mencari X itu panjangnya berapa, Y itu panjangnya berapa. Pause videonya dulu ya kalau teman-teman ingin mencoba. Kita akan langsung bahas. Pertama, kembalikan ke definisi tangen dulu.
Kan itu salah satu yang kita ketahui. Kita harus pakai informasi dari situ. Tangan itu depan dibagi samping. Ya. Depannya sudut theta itu apa? Y. Sampingnya sudut theta itu X. Jadi Y per X itu sama dengan 2. Yang artinya Y itu aku bisa gantikan dengan 2X. Ya, Y itu sama dengan 2 kalinya X. Oke. Lalu ada persamaan apa lagi? Apa kaitan antara Y dan X? Karena ini kan persamaan dua variabel. Aku harus tahu persamaan satu lagi dong untuk mencari nilai masing-masing X dan Y. Ada satu hubungan lagi, yaitu hubungan dari Pythagoras. Kan Pythagoras menyatakan hubungan antara 3 sisi di suatu segitiga siku-siku ya. Dari Pythagoras kita bisa tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 3 akar 5 di kuadrat. Karena Y itu sama dengan 2X, maka kita bisa gantikan Y kuadrat dengan 2X di kuadrat. Itu sama dengan 4X kuadrat. 3 akar 5 di kuadrat itu sama dengan 45. Jadi 5X kuadrat sama dengan 45. Di sini kita dapat X kuadratnya 9 dan X sama dengan 3. Oke. Lalu untuk mencari Y-nya, karena Y itu 2 kali X, maka langsung aja. Y-nya 2 kali 3, 6. Di sini kita dapat X-nya 3, Y-nya 6. Kita cek sekali lagi, apakah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu sama dengan 45? Jawabannya iya, betul. Lalu tangan tetanya, Y dibagi X, 6 dibagi 3, juga 2. Juga betul. Yap. Hal yang penting di sini adalah kalau kita menghadapi soal-soal trigonometri seperti ini, kita kebalikan. Kalau dikasih tahu sin, dikasih tahu cos, dikasih tahu tan, atau malah disuruh mencari sin, cos, dan tan, kembalikan lagi ke definisinya. Sin itu sisi apa bagi sisi apa, cos itu sisi apa bagi sisi apa, tan itu sisi apa bagi sisi apa. Lalu yang penting juga teman-teman tahu nilai dari sudut-sudut istimewa tadi. 0, 30, 45, 60, 90. Nah itu kalau masih belum hafal, coba aja sambil menghafal sambil gambar. Biasanya makin lama dipakai, makin lama nanti hafal-hafal sendiri. Oke. Ya, cukup sampai sini video kali ini. Kita akan ketemu di materi berikutnya.